jauh di atas dataran pesisir utara Jawa, di mana pelabuhan Cirebon mulai menggeliat sebagai jantung perdagangan dan denyut nadi ajaran baru, Gunung Ciremai berdiri megah, menjulang seperti seorang pertapa tua yang menyaksikan zaman datang dan pergi. Di lereng-lerengnya yang curam, di antara hutan lebat dan udara yang sesekali membawa bau belerang, hiduplah seorang lelaki yang telah melepaskan diri dari dunia ramai. Namanya Ki Buyut Manguntapa. Orang-orang memanggilnya Ki Buyut, sebuah gelar yang bukan sekadar tanda hormat, melainkan pengakuan atas kedudukannya sebagai penjaga ilmu pengetahuan kuno. Seorang bijak yang dihormati, layaknya leluhur dalam tradisi Sunda yang usianya lebih tua dari kesultanan di bawah sana. Dalam kepercayaan lama, kata buyut juga berarti pantangan suci, hukum tak tertulis yang diwariskan dari nenek moyang. Maka, Ki Buyut Manguntapa bukanlah sekadar orang sakti, ia adalah tiang penyangga dari sebuah tatanan spiritual yang perlahan mulai terkikis oleh arus perubahan. Dalam kesendiriannya, Ki Buyut tidak hanya berdiam diri, ia adalah seorang pemikir, seorang penjelajah alam batin yang mencoba memahami rahasia terdalam semesta. Puncak dari perenungannya adalah sebuah kitab yang ia tulis dengan tangannya sendiri, menggunakan tinta dari getah pohon dan sari bunga gunung. Ia menamainya Mantra Asmara. Kitab itu bukanlah sekadar kumpulan jampi-jampi untuk memikat hati. Ia adalah sebuah risalah yang dalam dan berbahaya tentang api yang menyala di dalam diri setiap manusia, tentang cinta, tentang hasrat, dan tentang obsesi yang bisa mengangkat jiwa ke surga atau menjerumuskannya ke jurang terdalam. Di dalam kitab itu terkandung sebuah formula yang paling kuat, sebuah ajian yang begitu mengerikan hingga ia sendiri gemetar saat menuliskannya. Ia menamainya Jaran Goyang. Ki Buyut tidak menciptakan jaran goyang karena niat jahat. Mantra itu lahir dari kesombongan seorang ilmuwan yang merasa telah berhasil memecahkan kode rahasia jiwa manusia. Ia telah memetakan kekuatan tak kasat mata yang mengendalikan hasrat. Jika mantra itu diucapkan dengan sempurna, ia tidak hanya akan membuat seseorang jatuh cinta. Ia akan meruntuhkan benteng kemauan, membuat targetnya menjadi gila, lupa pada dirinya sendiri, dan tunduk sepenuhnya pada kehendak si perapal mantra. Dalam cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut, kekuatan ajian itu digambarkan begitu dahsyat. Gunung bisa hancur, lautan bisa kering, dan hati manusia bisa ditaklukkan tanpa perlawanan. Itu adalah cara orang-orang menggambarkan sebuah penaklukan psikologis yang mutlak. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi kutukan bagi Ki Buyut. Rasa bangga atas penemuannya yang luar biasa kini dibayangi oleh rasa ngeri akan akibatnya. Ia sadar bahwa ia telah menciptakan sebuah senjata yang bisa merampas inti dari kemanusiaan itu sendiri, yaitu kehendak bebas untuk memilih. Maka dengan hati yang berat, ia menyimpan kitab mantra asmara di tempat yang paling tersembunyi. Bukan untuk menimbun kekuatan bagi dirinya, tetapi karena ia begitu takut pada apa yang telah ia ciptakan. Di puncak Ciremai yang sunyi, sang guru hidup dalam penjara yang ia bangun sendiri, terbelenggu oleh kejeniusannya yang terlalu berbahaya bagi dunia. Sementara itu, di kaki gunung, di dalam wilayah Kesultanan Cirebon yang sedang giat membangun peradabannya, kehidupan berjalan dalam tatanan yang kaku. Ada golongan bangsawan yang hidup nyaman di dalam tembok keraton. Ada kaum ulama yang dihormati. Ada para prajurit, pedagang, dan rakyat biasa. Di lapisan paling bawah, ada para budak yang nasibnya berada di tangan tuannya. Dalam masyarakat seperti inilah seorang perempuan muda bernama Pelet tumbuh dewasa. Ia tidak lahir dari keluarga terpandang, dan di dunia yang didominasi laki-laki itu, nasib seorang perempuan seringkali bergantung pada siapa ayah atau suaminya. Namun, Pelet memiliki sesuatu yang tidak dimiliki banyak orang, kecerdasan yang tajam dan cita-cita yang membara di dalam dadanya.
Bagi orang-orang di sekitarnya, kecerdasan dan ambisinya adalah sebuah keanehan, sesuatu yang tidak pantas dimiliki seorang perempuan. Ia merasa asing, kemampuannya tidak pernah dianggap, dan nilainya selalu diremehkan. Perasaan ditolak dan dikecewakan inilah yang mendorongnya untuk mencari jalan lain, sebuah sumber kekuatan yang tidak datang dari warisan keluarga atau belas kasihan orang lain. Ia mendengar desas-desus tentang seorang pertapa sakti yang tinggal di puncak Ciremai. Dengan tekad yang membatu, ia meninggalkan desanya dan memulai pendakian, mencari sang guru untuk menjadi muridnya. Ki Buyut Manguntapa langsung melihat bakat yang luar biasa pada diri Pelet. Gadis itu adalah muridnya yang paling cerdas. Ia menyerap semua ajaran rumit tentang alam dan roh dengan begitu cepat, seolah-olah ia dilahirkan untuk itu. Untuk beberapa waktu, hubungan mereka adalah hubungan yang murni antara seorang guru yang bijaksana dan seorang murid yang haus akan ilmu. Namun, Ki Buyut juga merasakan ada sesuatu yang gelap di balik ambisi Pelet. Ia bisa melihat bahwa muridnya tidak sedang mencari pencerahan, ia sedang mencari senjata. Hasrat Pelet yang sesungguhnya tertuju pada kitab mantra asmara. Dalam banyak kisah, ajian jaran goyang adalah jalan terakhir bagi mereka yang cintanya ditolak, sebuah pembalasan atas rasa sakit hati dan penghinaan. Bagi Pelet, penolakan yang ia rasakan jauh lebih besar dari sekadar cinta seorang pria. Ia ditolak oleh seluruh dunia yang tidak memberinya tempat. Mantra yang bisa memaksa orang lain untuk tunduk dan memujanya adalah jawaban atas hidupnya yang penuh ketidakberdayaan. Ia tidak hanya ingin dicintai, ia ingin berada dalam posisi di mana ia tidak akan pernah bisa ditolak lagi. Menyadari bahaya ini, Ki Buyut mengajarkan semua ilmunya kepada Pelet, kecuali satu hal. Ia menyembunyikan rapat-rapat keberadaan kitab mantra asmara, berharap bisa memadamkan api berbahaya yang menyala di hati murid kesayangannya itu. Tetapi api itu tidak pernah padam. Semakin banyak ilmu yang Pelet kuasai, semakin ia yakin bahwa mantra asmara adalah haknya, puncak dari semua pengetahuan yang seharusnya ia miliki. Kesabarannya pun habis. Suatu malam, ketika angin gunung menderu kencang, seolah meramalkan bencana, ia mendatangi gurunya dan menuntut kitab itu. Pertarungan pun tak terhindarkan. Dengan kelicikan dan kekuatan yang telah ia pelajari dari Ki Buyut sendiri, Pelet berhasil. Ia merebut kitab terlarang itu dari tangan gurunya yang sudah tua. Tindakan itu adalah sebuah titik di mana tidak ada lagi jalan untuk kembali. Ia telah mengkhianati satu-satunya orang yang pernah melihat dan mengakui kehebatannya. Ki Buyut yang kini jatuh tersungkur menatap muridnya dengan tatapan penuh kesedihan, bukan kemarahan. Ia tidak mengucapkan kutukan, melainkan sebuah ramalan yang lahir dari pemahamannya yang sempurna tentang kekuatan mantra itu. Kau telah mengambil kekuatan untuk memerintah cinta, katanya dengan suara lirih, tetapi kau tidak akan pernah mengenal persahabatan sejati. Kau akan membangun sebuah kerajaan yang dipenuhi boneka dan duduk di atas takhta yang penuh gema hampa. Kekuatan yang begitu kau inginkan, pada akhirnya akan menjadi dinding penjaramu sendiri. Pelet tidak peduli. Dengan kitab di tangannya, ia melarikan diri. Ia mendaki lebih tinggi lagi, menuju bagian paling liar dan terpencil dari Gunung Ciremai. Tujuannya adalah sebuah tempat yang dikenal sebagai Goa Walet, sebuah cekungan besar di dekat puncak, di ketinggian sekitar 2.950 meter di atas permukaan laut. Tempat itu, yang konon terbentuk dari letusan gunung di masa lalu, adalah sebuah lingkungan yang keras. Stalaktit dan stalagmit di dalamnya meneteskan air yang berbau belerang dan mengandung racun, tidak layak untuk diminum. Pemilihan Goa Walet sebagai tempat tinggalnya adalah sebuah pernyataan. Pelet tidak sedang bersembunyi, ia sedang memilih sebuah kerajaan yang mencerminkan keadaan hatinya. Ia meninggalkan lembah-lembah subur di kaki gunung, tempat masyarakat yang telah menolaknya hidup. Ia justru memeluk lingkungan yang tandus, beracun, dan mematikan. Di dalam Goa Walet yang dingin dan gelap, ia akan membangun sebuah dunia di mana tidak ada satupun yang bisa hidup tanpa seizinnya. Sebuah cerminan sempurna dari kekuatan yang kini ia genggam. Di sanalah Pelet yang lama telah mati dan Nini Pelet, sang ratu penyihir, telah lahir.
Tahun-tahun pun berlalu, kabar tentang seorang ratu penyihir sakti yang tinggal di puncak Ciremai mulai menyebar di antara desa-desa di kaki gunung. Cerita itu dibawa oleh angin dan bisikan para pendaki yang ketakutan. Nini Pelet telah menjadi legenda hidup, penguasa gaib yang kerajaannya adalah Goa Walet. Istana yang ia bangun bukanlah dari batu dan emas, melainkan dari formasi stalaktit dan stalagmit yang suram, pilar-pilar dingin yang meneteskan air beracun. Udara di dalamnya terasa membekukan, sebuah hawa dingin yang tidak wajar, yang seolah memancar dari hatinya sendiri yang telah kehilangan semua kehangatan. Bahkan para pendaki di zaman modern yang mencoba berkemah di dekatnya bisa merasakan hawa dingin yang menusuk tulang itu. Rakyat di kerajaannya adalah para pemuda tampan yang ia culik dari dunia bawah. Dengan kekuatan ajian jaran goyang, ia merampas kehendak mereka, mengubah mereka menjadi pelayan yang patuh dan pemuja yang setia. Mereka adalah para pengawal di istananya, tetapi mata mereka kosong dan senyum mereka kaku seperti boneka. Mereka adalah tubuh-tubuh indah tanpa jiwa, yang setiap gerakannya adalah bukti dari kekuatan Nini Pelet. Ramalan Ki Buyut telah menjadi kenyataan. Nini Pelet telah mendapatkan apa yang ia inginkan. Ia dikelilingi oleh cinta dan berada dalam posisi di mana ia tidak mungkin ditolak. Namun, kemenangan ini terasa begitu hampa. Hari-harinya diisi dengan kesunyian yang memekakkan telinga, sebuah siksaan yang ia ciptakan sendiri. Ia adalah satu-satunya makhluk yang sadar di dunianya. Ia bisa memerintahkan pemujaan, tetapi ia tidak akan pernah bisa merasakan kasih sayang yang tulus. Setiap kata cinta yang diucapkan para pelayannya hanya menjadi gema dari kekuatannya sendiri yang memantul kembali di dinding-dinding gua yang lembab dan semakin menegaskan betapa terasingnya ia. Satu-satunya teman sejatinya adalah seekor makhluk yang juga merupakan cerminan dirinya, seekor harimau bermata satu yang legendaris, yang konon menjadi tunggangannya. Hewan buas itu kuat, ditakuti, dan pada akhirnya penyendiri. Kesetiaannya tidak lahir dari sihir, melainkan dari ikatan antara dua makhluk liar yang sama-sama berada di puncak rantai makanan. Teror yang ia tebarkan ke desa-desa di bawah bukan lagi sekadar untuk menambah koleksi pelayannya. Itu adalah sebuah upaya putus asa untuk merasakan sesuatu yang nyata, untuk membuktikan kekuasaannya pada dunia luar. Namun, setiap korban baru yang ia bawa ke Goa Walet hanya menambah keheningan di istananya yang tanpa cinta. Sementara Nini Pelet merana dalam kesunyian kekuasaannya, dunia di kaki gunung hidup dalam ketakutan yang nyata. Terornya bukanlah sekadar mitos. Para pemuda benar-benar menghilang dari rumah mereka di tengah malam. Beberapa waktu kemudian, jasad mereka yang tak bernyawa ditemukan begitu saja di pinggir jalan atau di dasar jurang, dibuang setelah Nini Pelet bosan dengan mereka. Setiap kehilangan meninggalkan luka yang dalam di tengah masyarakat, sebuah lubang yang menganga dalam ikatan keluarga dan persahabatan. Dari penderitaan inilah seorang pahlawan lahir, namanya Sanjaya. Ia bukanlah seorang pangeran dari keraton yang mencari nama besar. Dorongannya bersifat pribadi dan mendalam. Ia adalah kakak atau sahabat atau kekasih dari salah satu pemuda yang menjadi korban kekejaman Nini Pelet. Perjuangannya didorong oleh rasa duka dan amarah yang benar, sebuah tuntutan keadilan bagi mereka yang tidak bisa lagi bersuara. Tanpa disadari, perjuangan Sanjaya sejalan dengan semangat zaman. Kesultanan Cirebon di bawah pengaruh para wali sedang membangun sebuah tatanan masyarakat baru yang berlandaskan iman, hukum, dan kebersamaan. Praktik sihir Nini Pelet yang bersifat kuno, kacau, dan egois adalah ancaman langsung bagi tatanan baru ini. Pertarungan antara Sanjaya dan Nini Pelet pun menjadi lebih dari sekadar dendam pribadi. Ia menjadi pertarungan simbolis antara dua jenis kekuatan. Kekuatan Nini Pelet yang lahir dari keterasingan dan paksaan, melawan kekuatan Sanjaya yang lahir dari ikatan kebersamaan dan cinta yang tulus. Sanjaya tahu ia tidak bisa menghadapi Nini Pelet dengan tangan kosong. Seperti para pahlawan dalam cerita rakyat Cirebon lainnya, ia harus berguru untuk mendapatkan kekuatan. Ia memulai perjalanan untuk menempa dirinya.
Ia tidak mencari mantra tandingan. Ia mencari kekuatan batin yang mampu menahan sihir pemikat yang paling dahsyat sekalipun. Kekuatannya tidak akan datang dari kitab curian, tetapi dari penderitaan rakyatnya dan tekad baja untuk mengakhiri teror itu. Pendakian Sanjaya ke puncak Ciremai adalah sebuah ujian berat baik bagi fisik maupun jiwanya. Jalur yang ia lalui terjal dan berbatu, menguras tenaga dan mental, seperti yang masih dirasakan oleh para pendaki dari generasi ke generasi. Semakin tinggi ia mendaki, semakin ia memasuki wilayah kekuasaan Nini Pelet. Ia mulai merasakan hal-hal aneh yang menjadi legenda di gunung itu. Terkadang ia mendengar sayup-sayup suara gamelan di kejauhan, musik hantu dari istana Nini Pelet yang tak terlihat. Di saat lain, ketika ia tersesat di persimpangan jalan yang membingungkan, seekor burung hitam kecil yang dikenal sebagai Anis Gunung muncul dan melompat-lompat di hadapannya, seolah-olah menunjukkan jalan yang benar. Burung itu mungkin adalah roh penjaga gunung, atau mungkin jelmaan dari kehendak Ki Buyut Manguntapa yang masih mengawasi dari alam lain. Akhirnya, Sanjaya tiba di cekungan besar tempat Gua Walet berada. Pertarungan puncak pun dimulai. Itu bukanlah sekadar adu kekuatan fisik, melainkan pertarungan kehendak yang luar biasa. Nini Pelet melepaskan seluruh kekuatan ajian jaran goyang, mencoba merasuki pikiran Sanjaya, memaksanya untuk tunduk dan memujanya seperti yang lain. Namun, Sanjaya bertahan. Perisainya bukanlah sihir, melainkan kekuatan dari tujuannya yang murni. Ingatan akan wajah orang yang ia kasihi, tangisan para ibu di desanya, dan sumpah yang ia ucapkan di atas makam sahabatnya. Kekuatan yang lahir dari cinta sejati dan duka yang tulus terbukti kebal terhadap cinta palsu yang dipaksakan. Melihat sihir andalannya gagal total, Nini Pelet dilanda kepanikan. Ia marah dan menyerang secara membabi buta. Dalam pertarungan jarak dekat yang sengit, Sanjaya dengan sisa-sisa tenaganya berhasil mendaratkan satu pukulan telak tepat di dagu sang ratu penyihir. Kekuatan pukulan itu begitu besar hingga tubuh Nini Pelet terlempar dan menghantam dinding kawah dengan keras. Pada saat itulah gunung itu sendiri seolah murka. Benturan tubuh Nini Pelet yang telah menyatu dengan energi sihir curian yang begitu besar memicu sesuatu yang mengerikan. Tanah bergetar hebat dan dari puncak Ciremai terjadi sebuah letusan yang dahsyat. Seolah-olah gunung itu sebagai makhluk purba yang kekuatannya telah dinodai, akhirnya memuntahkan racun yang telah lama bersarang di tubuhnya. Letusan itu menelan Nini Pelet, mengubur istananya di Goa Walet di bawah longsoran batu dan abu panas. Pada akhirnya, Nini Pelet mengalami penolakan terbesar dan paling mutlak. Ia tidak hanya dikalahkan oleh seorang pahlawan, ia ditolak dan dimusnahkan oleh gunung yang pernah ia coba kuasai. Setelah badai api dan gemuruh reda, keheningan yang dalam menyelimuti puncak Ciremai. Pemandangannya telah berubah selamanya. Sebuah kawah baru telah terbentuk, dan Goa Walet, istana Nini Pelet, terkubur di bawahnya, menyegel sang ratu dan kitab mantra asmara di dalam perut bumi untuk selamanya. Pengetahuan berbahaya itu telah dibersihkan dari dunia. Sanjaya menuruni gunung bukan sebagai pahlawan yang bersorak gembira, tetapi sebagai seorang pria yang telah menyaksikan akhir yang tragis dari sebuah jiwa yang tersiksa. Ia telah melihat dengan mata kepalanya sendiri bagaimana ambisi yang lahir dari luka bisa membawa kehancuran total. Ia kembali ke desanya sebagai sosok yang lebih pendiam dan bijaksana, menjadi pengingat hidup akan betapa besarnya harga yang harus dibayar untuk sebuah kemenangan. Di tempat lain, Ki Buyut Manguntapa yang ramalannya telah terbukti benar, sepenuhnya menarik diri dari dunia. Ia wafat dalam kesunyian dan makamnya di wilayah Indramayu kelak menjadi tempat yang dikeramatkan, yang konon dijaga oleh arwah harimau peliharaannya, gema terakhir dari kekuatan besar yang pernah ia ciptakan dan ia sesali. Kisahnya perlahan memudar menjadi catatan kaki dalam legenda muridnya yang jauh lebih terkenal. Bagi masyarakat di kaki gunung, peristiwa dahsyat itu terlalu besar untuk dipahami sebagai sejarah biasa. Trauma bersama itu perlahan-lahan diolah dan diceritakan kembali dari generasi ke generasi. Kisah yang rumit tentang seorang perempuan yang terpinggirkan, seorang pertapa yang sombong, dan seorang pahlawan yang berduka disederhanakan menjadi sebuah mitos yang lebih mudah dipahami. Nini Pelet menjadi iblis jahat,
dan Sanjaya menjadi pahlawan tanpa celah. Sejarah berubah menjadi dongeng, sebuah cara bagi masyarakat untuk memahami sesuatu yang tak terpahami dan untuk mewariskan pelajaran moral yang jelas. Jangan pernah bermain-main dengan kekuatan alam dan hati manusia. Berabad-abad kemudian, di zaman modern, Gunung Ciremai telah ditetapkan sebagai Taman Nasional, sebuah kawasan yang dilindungi oleh negara. Goa Walet, atau setidaknya lokasi di mana ia pernah berada, menjadi sebuah tempat yang dikenal oleh para pendaki, sebuah titik di ketinggian yang diselimuti aura misteri. Pihak pengelola Taman Nasional secara resmi melarang para pendaki untuk berkemah di area tersebut. Alasan resminya adalah demi keselamatan, karena kemungkinan adanya gas beracun dan untuk menjaga kelestarian alam. Namun, larangan resmi itu diperkuat oleh sebuah kekuatan yang jauh lebih tua, kekuatan legenda. Kisah Nini Pelet terus hidup, menjadi bagian dari kearifan lokal yang dihormati. Para pendaki dan masyarakat sekitar masih melaporkan gema abadi dari kisah itu. Beberapa mengaku masih bertemu dengan burung anis gunung yang menunjukkan jalan. Yang lain bersumpah pernah mendengar suara gamelan gaib yang terbawa angin malam. Rasa takut dan hormat terhadap arwah Nini Pelet yang konon masih bersemayam di sana, melakukan apa yang tidak bisa dilakukan oleh papan peraturan, menanamkan rasa segan yang mendalam terhadap kesucian gunung. Inilah ironi terbesar dari legenda ini. Nini Pelet yang dalam hidupnya berusaha menaklukkan alam dan manusia dengan paksaan, pada akhirnya gagal dan hancur. Namun, kisahnya, sebuah hikayat tentang tragedi dan kesombongan, justru menjadi pelindung paling efektif bagi gunung itu. Ketakutan akan hantunya berhasil menjaga kelestarian Goa Walet dan sekitarnya. Pada akhirnya, warisan Nini Pelet adalah pelestarian alam melalui rasa gentar. Kegagalan tragisnya berubah menjadi keberhasilan bagi gunung itu sendiri. Gema yang memantul dari Goa Walet bukan lagi sekadar suara angin, melainkan sebuah peringatan abadi tentang bahaya keangkuhan, sebuah cerita yang menjaga Ciremai tetap sakral dan agung.